Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Gebut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik-apik wae to. Primen kabare? Ya apa cak kabare ya? Apik ta? Kengken kabare. Ki apa kabare? Apa rungana? Apa kareba? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Rekan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, kita kali ini akan membahas tentang bahasa Indonesia bagi orang Indonesia ini. Mengapa toh sampai saat ini orang-orang di ujung Medini, terutama netizen di ujung Medini masih menganggap bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Melayu seperti itu ya. Ini kita kupas, kita lihat ke belakang, kenapa sampai terjadi seperti ini. Baik, kita kembali tengok masa lalu ya. Masa lalu belum berapa lama atau mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu ada seorang profesor mengatakan bahwa 300 juta penutur bahasa Melayu. Makanya bahasa Melayu akan diajukan agar menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN. Seperti itu toh. Itu cita-citanya orang-orang di ujung Medini, orang Malaysia ya. Citanya seperti itu. Bagi kami orang Indonesia sebenarnya ya nggak masalah, silahkan saja mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua di ASEAN dengan alasan-alasan segala macam. Silahkan saja. Katanya 300 juta penutur kan begitu, dulunya kan begitu tuh awalnya, seorang profesor mengatakan seperti itu. Terus apa yang dia lakukan kemudian beliau melakukan juga melobi Indonesia, karena kan sadar toh wong penduduknya Malaysia itu, penduduk ujung Medini itu berapa, Malaysia secara keseluruhannya juga berapa, cuma 30 sampai 40 juta. Sedangkan dia mengklaim bahwa 300 juta orang itu menuturkan bahasa Melayu. Akhirnya dia melobi Indonesia agar bahasa Indonesia itu depannya disematkan Melayu semua Indonesia. Kan begitu toh. Orang Indonesia pada tidak mau. Terus ada juga seorang profesor yang mengatakan kita ini berbicara bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Bahasa Melayu oi, bahasa Malaysia oi. Kita bertutur dengan bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Ya, dari sanalah kan. Mana ada bahasa Indonesia? Dari sanalah. Meskipun dijelaskan belakangnya tuh, dulu ini tidak ada bahasa Indonesia. Dulu waktu itu ada Sumpah Pemuda untuk menyatukan Indonesia. Karena bahasa Melayu dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia, seperti itu penjelasannya. Tetapi mayoritas netizen Malaysia menilainya aja stop di situ. Mana ada bahasa Indonesia? Udah selesai di situ toh. Selesai di situ. Dia tidak dijelaskan lebih rinci dari seorang profesor tadi. Cuma dijelaskan bahwa itu dulu waktu Sumpah Pemuda bahasa Melayu dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Gur gitu toh. Cuman seperti itu saja, tidak jelaskan lebih rinci. Jadi di otak netizen Malaysia akhirnya seperti itu, bahwa penganggapan bahasa Indonesia menurut dia tidak ada. Mana ada bahasa Indonesia? Tidak ada gitu. Menurut mereka seperti itu tuh. Yang ada ya bahasa Melayu kan begitu. Dan ini kemungkinan juga sudah merupakan jauh sebelum ada video-video di YouTube tentang penyampaian Profesor Awang Sarian yang menyatakan 300 juta segala macam itu. Terus Profesor Muti itu mengatakan mana ada bahasa Indonesia. Itu kemungkinan dulunya itu sudah ada doktrin pelajaran di sekolah-sekolah penyampaiannya bahwa bahasa yang di Indonesia itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Melayu. Mungkin udah seperti itu. Makanya begitu ada booming, ada berita di YouTube tentang
Abdul Muti seperti itu, terus Pak Awang Sarian juga seperti itu. Ada satu lagi yang profesor perempuan itu mengatakan bahasa Inggris di mana-mana bahasa Inggris. Harusnya bahasa Melayu di mana-mana juga bahasa Melayu, kan begitu toh. Nah, karena terus-menerus seperti itu, akhirnya ya pemikiran mereka seperti itu, begitu kawan. Akhirnya pemikiran mereka ya nggak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu, kan begitu saja, sampai di situ saja. Tidak dimengerti lebih jauh. Akhirnya kan dari seperti itu, dari kalangan sana seperti itu, profesor seperti itu, akhirnya youtuber netizen Indonesia mengcounter, menjawab. Kenapa kok tidak mau disebut bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang sekarang? Kenapa? Kita tilik sejarahnya jauh ke belakang. Pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh pemuda-pemuda Indonesia, organisasi pemuda Indonesia ngumpul di Jakarta, membuat kesepakatan dengan namanya Sumpah Pemuda. Kan begitu kan, awalnya kan dari sana tuh. Awalnya dari sana. Begitu Sumpah Pemuda itu dinyatakan, bahasanya dari bahasa Melayu dirubah namanya jadi bahasa Indonesia, kan begitu. Kenapa terjadi begitu? Itu terjadi perdebatan. Pada waktu itu jelas terjadi perdebatan antara pemuda-pemuda itu. Bahasa Melayu yang orang Melayunya itu istilahnya kaum minoritas tapi diambil akarnya bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Ini terjadi perdebatan gak karuan, jelas seperti itu. Begitu disepakati dengan Sumpah Pemuda itu, satu isinya kan berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, kan seperti itu. Itu untuk menyatukan seluruh suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kan awalnya seperti itu toh. Memang dulunya nggak ada bahasa Indonesia, tapi pas Sumpah Pemuda itu bahasa Indonesia jadi ada gitu. Setelah itu perjuangan sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 45 ditetapkan di Undang-Undang Dasar itu bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kan seperti itu kawan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan sampai sekarang perkembangannya dari 1928, 1945 bahasa negara itu, terus sampai sekarang sampai 2023 ini, tentu saja kan tidak mudah atau mengembangkannya. Sebuah perjuangan yang sangat sulit bagi pakar-pakar bahasa di Indonesia. Dan tentu saja dengan perjuangan seperti ini, begitu diminta depannya suruh menyematkan Melayu semang Indonesia, orang Indonesia nggak bakalan mau toh bos. Perjuangan yang sangat berat itu tidak dihargai seperti itu. Seperti itu kawan. Jadi perjuangan untuk membentuk bahasa Indonesia sampai saat ini perubahannya kan banyak sekali, perkembangannya juga pesat sekali. Dari dulu yang akar bahasa Melayu ditambah dengan bahasa daerah-daerah di seluruh Indonesia diserap, kemudian dari serapan bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa apalagi Arab, banyak sekali serapannya. Dan bahasa Indonesia juga tidak cukup hanya untuk percakapan saja. Anda tahu bahwa bahasa Indonesia di awalnya kita merdeka itu sudah dijadikan sebagai bahasa wajib, sebagai bahasa pengantar di sekolahan, kemudian bahasa pergaulan, istilah pergaulan untuk menyatukan seluruh suku, bahasa penghubung. Kalau tidak ada bahasa Indonesia bagaimana? Anda bayangkan suku Indonesia itu banyak banget, dari Sabang sampai Merauke itu ratusan, seandainya ngumpul 10-20 orang aja, terus nggak ada bahasa Indonesia, dia ngomong pakai bahasa apa? Mau ngobrol pakai bahasa masing-masing, ya nggak nyambung bos. Makanya dulu diciptakan bahasa Indonesia itu untuk menyatukan suku agar bisa saling terhubung, bisa berkomunikasi, kan seperti itu. Dan memperjuangkan membuat itu nggak mudah. Tapi kalau dari netizen ujung Medini sono masih menganggap apa istilahnya nggak ada bahasa Indonesia, ya terserah aja, nggak masalah. Tapi kalau umpamanya Anda dari sana itu profesornya tidak menyinggung suruh bahasa Indonesia disematkan Melayu, kita juga nggak ngapa-ngapain. Karena sono udah menyebutkan mana ada bahasa Indonesia, ya kita counter, kan begitu tuh masalahnya. Dan untuk
belakang terakhir ini, berita terakhir ini, bahasa Indonesia sudah diajukan di UNESCO kan. Sudah melejit, melompat lebih tinggi kan gitu toh. Bahasa Indonesia sudah melompat lebih tinggi, meskipun tidak diakui dalam dunia, enggak masalah. Seperti itu kawan. Jadi intinya selama mereka itu pemahamannya masih seperti dulu, seperti yang diberikan di sekolah-sekolah mereka diajarkan, terus dia juga masih menganggap bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada bahasa Melayu, ya kita tetap mengkonter untuk saat ini. Terus kita jawab terus. Karena dalam perkembangannya Indonesia dan Malaysia sudah terpisah sebagai negara masing-masing. Kan begitu masalahnya toh. Dan bahasa Indonesia sebagai simbol sebuah kedaulatan sebuah negara, sebagai bahasa negara kan itu. Jadinya ya jadi ada, bukannya nggak ada kan. Kalau bahasa Melayu di Malaysia ya silahkan saja. Udah diundang-undangan sebagai bahasa Melayu silahkan. Masalah itu tidak bisa menyatukan antar kaum ya urusan mereka gitu loh. Kalau bahasa Indonesia jelas sudah bisa menyatukan seluruh suku yang ada di Indonesia. Anda tidak perlu belajar banyak bahasa daerah macam-macam, tidak perlu. Satu bahasa Indonesia saja, Anda sudah bisa keliling Indonesia, bisa ngobrol dengan suku apapun. Kan begitu toh. Itu kawan. Jadi pemahaman mereka tuh selama masih memahami dengan cara pandang yang dulu, ya tetap aja begitu. Toh sekarang informasi kan luas toh, di YouTube banyak, dia bisa belajar. Tapi kalau umpamanya dari kalangan generasi sekarang sudah mau belajar, ya berbeda cara pandangnya. Oh ya cukup sekian dari ulasan tutur gebut saat ini. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, jelek buang saja. Tutur gebut, official, the gebut, official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.